Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita dengan napas kehidupan baru. Kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan seperti biasanya, tapi kami menginginkan akan mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini untuk menemani kami, menjagai kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Berkatilah cara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang baik hati, renungan buat kita pada pagi hari ini yaitu hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Nats untuk kita pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan di sana. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Gugun mah hatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Mardongan sandok hapistaran mahamu marsiajaran jala masih paingotan marhite-hite aka ede pesalmen. Ede puji-pujian dot ede partodion. Ede kamu mah dibata di bagasan rohamuna marroha hamoleateon. Demikian dikatakan di sana. Judul perikop kita untuk yang awal ini akan kita buat, penuhilah hatimu dengan perkataan Kristus. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar mendengar, membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan. Namun ditekankan lebih lanjut bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal diam dan menetap dalam hati untuk setiap orang percaya. Kata diam di sini dari bahasa Yunani enoiko memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut. Jadi pola hidupnya tergambarkan tentang firman Tuhan tadi, sehingga hidup orang tersebut dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya juga sesuai dengan makna firman tersebut. Sekarang persoalannya bagaimana menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yaitu mencakup ada unsur pengajarannya, yang kedua ada unsur tegurannya, dan yang ketiga adalah ada unsur mazmur pujian. Inilah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, namun titik berat ketiganya adalah hati yang sukacita memuji Tuhan. Itu adalah poinnya. Jadi hendaklah kita memuji Tuhan seiring dengan hati yang bersyukur, bermazmur dan memuji Tuhan. Saat bermazmur, kita menerima pengajaran dan nasihat dan teguran juga. Oleh karena itu, teruslah mari kita berjuang agar perkataan Kristus itu terus berdiam di dalam hidup kita. Sangat penting kita buat juga sebagai ingatan buat kita bahwa firman Kristus itu harus terhubung dan berelasi untuk unsur kebersamaan kita dengan Dia. Kebersamaan merupakan salah satu ciri khas orang Kristen. Sebagai suatu komunitas dalam Kristus, sangat wajar apabila orang Kristen mewujudkan kesatuan itu di dalam kegiatan aktivitas bersama. Walaupun demikian, kebersamaan itu bukan sekedar
kebersamaan dalam kegiatan persekutuan tanpa firman Tuhan hanyalah sekedar pengumpulan seperti pertemuan-pertemuan arisan saja. Dalam perkumpulan arisan yang menyatukan hanyalah kebersamaan atau persamaan kepentingan atau dongas sahuta. Kebersamaan seperti ini tidak berbeda dengan apa yang diadakan dunia ini. Apa yang seharusnya menjadi pemersatu dalam persekutuan orang Kristen, bagaimana kebersamaan itu diwujudkan? Dua pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui teks hari ini. Perkataan Kristus adalah pusat kebersamaan. Paulus ingin menjelaskan, menegaskan, dan memerlukan Injil bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya. Setiap komunitas Kristen juga memerlukan hal ini. Injil harus berdiam di dalam diri kita. Kata diam tadi tersirat menunjukkan kediaman yang permanen. Kata ini digunakan Allah yang berdiam di antara umatnya atau di dalam diri umatnya. Seberapa besar peranan Injil dalam komunitas orang percaya? Injil bukan hanya disinggung atau dibicarakan sekali saja. Injil ibarat tuan rumah yang selalu mendapat tempat terhormat. Bukan hanya selalu dibicarakan, tapi juga melandasi setiap pembicaraan maupun dalam setiap kegiatan maupun dalam setiap aktivitas kita. Mengapa Paulus menekankan kelimpahan Injil dalam ibadah? Karena beberapa jemaat di Kolose tertarik dengan sebuah ajaran sesat yang ibadahnya hanya terlihat rohani saja, bukan yang sesungguhnya. Semua ini mereka lakukan karena menganggap karya penebusan Kristus tidak mencukupi. Mereka masih ingin menambah dengan usaha manusia. Di tengah kesesatan seperti inilah Paulus menasehati mereka untuk meletakkan Injil sebagai pusat ibadahnya. Renungan pagi hari ini di ayat 16b-nya, renungan ini menjadi dua bagian, yaitu tentang mengajar dan menegur satu sama lain dengan segala hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyanyikan puji-pujian dan nyanyian rohani dengan ucapan syukur dalam hati kepada Allah. Saudara-saudara, dua hal ini merupakan wujud atau ekspresi kita dalam komunitas yang selalu meletakkan Injil dalam pusat kehidupan kita. Tentu saja masih banyak ekspresi-ekspresi lain di dalam Alkitab, tetapi kita harus berfokus kepada hal ini. Pertama, mengajar dan menegur satu sama lain dengan segala hikmat. Kata dasar mengajar dan menegur ibarat dua sisi mata uang yang sama. Yang satu positif, menyampaikan kebenaran, dan yang satu negatif, yaitu memberi peringatan atau teguran supaya tidak jauh dari kebenaran. Ajaran dan teguran sama-sama anugerah dari Tuhan. Sayangnya banyak orang lebih siap mendengarkan ajaran dari teguran. Walaupun pengajaran dan teguran itu adalah sama-sama yang penting, kita juga tidak boleh sembarangan mengatakannya. Apa yang kita katakan sama pentingnya dengan bagaimana kita mengatakannya. Itulah sebabnya Paulus menambahkan bahwa kata hikmat itu adalah yang harus kita ingat. Yang kedua, menyanyikan lagu-lagu rohani dengan ucapan syukur. Puji-pujian memegang peranan cukup sentral dalam ibadah Kristiani. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang selalu bergembira dengan puji-pujian. Ada beragam banyak lagu puji-pujian yang digunakan dalam Kristen mula-mula. Ada yang dengan istilah bermazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kita tidak mengetahui dengan pasti perbedaan yang jelas antara istilah-istilah tadi, tapi semuanya itu berpusat kepada Tuhan. Apa Mazmur merujuk pada lagu-lagu puji-pujian di Perjanjian Lama, terutama kitab Mazmur. Puji-pujian berhubungan dengan gubahan dan kitab suci seperti nyanyian Maria, dan nyanyian rohani lebih ke arah lagu-lagu spontan dalam ibadah. Mungkin saja, namun hal itu tidak memiliki cara untuk memastikan perbedaan itu. Semuanya harus bersentral kepada Tuhan. Apapun itu jenisnya, yang penting lagi itu menyiratkan pesan Injil dengan kuat. Lagu-lagu itu harus mengandung ajaran dan teguran bagi setiap jemaat dan terus berfokus untuk penebusan Kristus yang sempurna.
Apakah kita harus selalu menghampiri Allah dengan ucapan syukur? Tentu saja, keadaan kita sedang tidak baik-baik, seharusnya tetap mengabarkan kabar tentang Kristus. Berkat Allah secara jasmani tidak selalu nyata, tetapi kasih karunia-Nya selalu ada untuk kita. Mari kita bersyukur. Soli Deo Gloria. Kata-kata bijak ada mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujian dari Dia sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon bantuan-Mu agar selalu menjaga kekudusan bait diri kami, bait-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sehingga roh-Mu selalu diam dalam hati kami. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Dikau melalui puji-pujian kami, dan selalu kami menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Dikau dengan tubuh mulut kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami memuji nama-Mu melalui setiap firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Horas saudara-saudara, selalulah nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia. Horas.